Pemirsa, anak Vincent Rompis tengah menjadi perbincangan hangat publik. Anak Vincent diduga melakukan perundungan dan kekerasan dengan geng di sekolahnya. Akibat perbuatannya tersebut, korban kabarnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Kasus ini pertama kali muncul lewat cuitan di Twitter X oleh sebuah akun bernama @erike. Berita yang viral di media sosial terhadap pembulian yang ada di salah satu SMA swasta di wilayah hukum Polres Tangsel benar itu terjadi. Untuk saat ini di Polres Tangerang Selatan sudah mendapatkan laporan polisi dari orang tua korban. Untuk saat ini setelah melakukan cek TKP, pihak Polres langsung melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban dan sudah dilakukan visum juga. Memang terdapat luka-luka untuk korban, tapi untuk hasil detailnya masih menunggu keterangan dari dokter lebih lanjut. Dalam cuitannya, akun tersebut memberikan komentar terkait perundungan yang terjadi di salah satu sekolah ternama di Serpong, Tangerang. Sontak netizen pun ramai membanjiri kolom komentar Instagram milik Vincent. Tidak sedikit netizen menanyakan kebenaran beritanya soal kasus yang diduga dilakukan oleh putranya itu. Setelah menerima laporan dari korban, anggota unit PPA langsung melakukan cek TKP. Saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam oleh unit PPA, khususnya penyidiknya. Sementara itu, kasus bullying yang dialami anak Sunan Kalijaga, proses hukumnya masih terus bergulir. Saat ini kasusnya masuk dalam upaya diversi yang difasilitasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memediasi kasus perundungan yang dialami anak dari Sunan Kalijaga. Namun proses mediasi tersebut berujung gagal. Lantas apa tanggapan Sunan Kalijaga atas proses hukum kasus bullying anaknya yang hampir 1 tahun berlalu yang belum juga menemukan titik terang? Jadi hari ini adalah panggilan ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agendanya diversi, di mana agenda diversi itu memang sudah dilakukan tahapannya semenjak dari proses penyidikan. Dari proses penyidikan, lalu proses di kejaksaan pun juga kemarin seperti itu, dan sehari ini diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi memang karena ini terkait dengan anak, sehingga tahapan-tahapan itu juga kita harus lalui. Dalam kesempatan itu, Sunan Kalijaga sempat bertemu dengan orang tua dari pelaku perundungan. Namun demikian, Sunan merasa janggal lantaran orang tua yang ditemuinya kali ini berbeda dengan orang tua sewaktu bertemu saat setelah kejadian perundungan. Sunan pun masih mencari tahu siapa orang tua yang sebenarnya dari pelaku yang melakukan kekerasan pada anaknya itu. Sebab menurutnya orang tua yang pertama kali bertemu dengan Sunan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kami memang bingung ya. Sejak pertama kejadian peristiwa ini, sekolah langsung memanggil kami, mengundang kami, itu bertemu dengan orang tua anak pelaku. Yang dimana kami ketahui semenjak awal dan beberapa pertemuan di sekolah yang melibatkan institusi dan instansi, orang tua dari anak pelaku ini adalah ibu dan bapak ini. Ini yang kami ketahui. Namun demikian, pada saat proses diversi di tingkat kejaksaan, yang dihadirkan atau sosoknya atau figurnya bukan orang tua ini. Hari ini pun juga bukan bapak dan ibu ini. Menyebabkan juga perkara ini juga kita juga jadi bingung ya. Ini sebenarnya siapa sih orang tua yang bertanggung jawab? Sebelumnya diketahui bahwa orang tua dari pelaku bukan orang biasa, dikatakan orang tua dari pelaku mempunyai koneksi dengan salah satu petinggi negara.
Kendati demikian, ayah Salma Vina itu mengaku tidak gentar dan akan tetap memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Dan sekali lagi saya perlu sampaikan dan tegaskan, saya yakin bahwa nanti hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tentunya akan melihat fakta-fakta di persidangan, ya. Dan mungkin harapan kami juga supaya tetap ada di posisi yang netral, ya, karena tadi saya mendapatkan info pagi ini kan dari kuasa hukumnya ya sudah jalan kemana-mana lah gitu. Saya rasa salah ya kalau jalan kemana-mana tuh harusnya ke kita aja, kita ngomong selaku sebagai orang tua baik-baik kan bisa cari solusi. Bukan kalau udah seperti ini ngadu ke sana, ngadu ke sini, bawa backing ini, bawa backing itu, saya rasa juga nggak ada gunanya lah. Jelas kami sampaikan ya harapan kami, terutama harapan dari Shan sendiri untuk proses hukum tetap lanjut. Artinya tidak ada perdamaian atau diversi dianggap gagal. Di sisi lain, Heidi Sunan, ibu dari korban, merasa terpukul dengan apa yang dialami anaknya itu. Sambil menahan tangis, Heidi mengatakan bahwa kondisi anaknya sekarang berangsur membaik, baik fisik maupun mental. Namun demikian, Heidi mengkhawatirkan jika anaknya masih menyimpan dendam pada pelaku. Sidang perdana akan digelar pada Kamis mendatang 22 Februari 2024. Kondisi Shan sih, karena ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, jadi sehingga pasti juga sudah membaik, sudah pulih. Kalau secara fisik juga memang sudah tidak ada bekas gitu ya. Tapi ya memang kalau saya itu percayanya begini, sebuah rasa trauma itu tidak bisa disembuhkan hanya hitungan waktu sebentar gitu kan. Jadi ya kalau Shan sendiri sih alhamdulillah anak yang sangat baik gitu ya. Jadi menurut saya dia bisa mengatasi ini dengan baik gitu kan berjalannya waktu. Tapi saya juga sebagai orang tua tetap harus memantau. Sementara itu, perbuatan sungguh keji dilakukan pacar ibu kandung korban yang dengan tega menganiaya balita hingga mengakibatkan meninggal dunia. Korban seorang balita laki-laki berinisial SRH meninggal dunia di sebuah kamar kos di Jalan Kutisari, Surabaya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bayi berusia 2,5 tahun itu tewas dibunuh R yang tidak lain adalah pacar dari ibu korban. Pelapor SA yang mana merupakan ayah kandung dari korban. Korban di sini adalah SRH, usia 2 tahun 5 bulan 10 hari. Kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi pelapor, orang tua kandung, ayah kandung dan ibu kandung, kemudian dokter forensik yaitu Bu Salibot yang melaksanakan otopsi, dan juga ada korban yang inisial SK. Dalam penyelidikan petugas, motif tersangka tega menganiaya anak selingkuhannya hingga mengakibatkan korban tewas karena korban sering menangis. Kan hasil otopsi perutnya itu kan banyak pendarahan itu nggak boleh kalau gitu. Kamu apa? Kamu pukul pakai apa? Gimana pukulnya? Melihat kasus ini sangat parah karena ini kan dianiaya dan ini dianiaya oleh pacar ibunya, notabene adalah selingkuhan. Ini menjadi salah satu cambukan sebenarnya ya untuk para pasangan yang baru berpisah, apalagi masih muda dan juga punya bayi. Ini harus benar-benar bisa memfilter kalau misalnya memang nanti pasangan barunya apakah akan menerima anak kita atau tidak. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti diantaranya hasil autopsi, spray, dan baju korban. Atas perbuatan kejinya tersebut, tersangka terancam pasal 338 KUHP
dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Ketika ibunya selingkuh, malah ternyata selingkuhannya membunuh anaknya, yang mana juga merugikan gitu kan. Ya seperti kayak ketika melakukan hal yang tidak baik, ya memang hal-hal tidak baik akan turut ikut gitu.